Kalian pernah dengar nggak sebuah kutipan yang berbunyi seperti ini? Sekecil apapun usaha yang kamu jalani, besar ataupun kecil pendapatan yang kamu dapatkan, kamu adalah bosnya. Kamu bisa atur jam kerjamu, kamu bisa atur semuanya, termasuk istirahatmu. Tetapi memang ada beberapa orang memilih untuk ikut kerja dengan orang lain karena ingin mencari pengalaman kerja. Memang nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah dengan pilihan masing-masing. Tapi perlu diingat teman-teman, ada dua kemungkinan ketika kalian ikut kerja sebagai, katakanlah anak buah. Pertama, kalian akan dapat bos yang baiknya kebangetan, dan kedua, kalian akan dapat bosnya yang galaknya kebangetan. Di cerita kali ini, saya akan bahas sebuah kasus yang masih ada sangkut pautnya tentang hubungan kerja antara bos dan anak buahnya. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Ini dia. Jin Taek-vo atau akrab dipanggil dengan Pak Susanto yang waktu itu usianya sekitar 62 tahun adalah seorang bos yang membuka usaha aneka ban untuk kendaraan roda 4 atau mobil di Jalan MT Haryono kilometer 4 Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Toko itu berdiri kokoh di pinggir jalan besar. Di ruko berlantaikan 2 itu ia menetap, melakukan aktivitas keseharian dan bekerja hanya seorang diri. Tidak ada sanak saudara di kota itu, karena semua keluarganya sedang berada di luar Kalimantan Barat. Usia Pak Susanto memang sudah lebih dari setengah abad, tapi buktinya beliau masih mampu untuk membuka usahanya sejak pagi hingga sore hari, begitu terus setiap harinya. Lelah sepertinya bukan tipikalnya. Kabarnya untuk masalah perbanan khusus mobil di toko Pak Susanto salah satu yang termurah di kota itu. Jadi tidak heran kalau namanya cukup dikenal luas di Kecamatan Sintang. Pada awal bulan Juni tahun 2022 waktu itu tiba-tiba datang seorang pria bernama Roni, usianya 27 tahun, ke ruko Pak Susanto. Kedatangan Roni saat itu untuk meminta pekerjaan. Kemudian Pak Susanto menerima Roni dengan senang hati. Namun dengan ketentuan gaji yang sudah dijelaskan oleh Pak Susanto, jika nantinya Roni bakal dapat gaji setiap Sabtu sore dengan nominal sekian rupiah. Kemudian Roni setuju dengan sistem gaji yang dijelaskan Pak Susanto. Senin 13 Juni tahun 2022 sekitar jam 10 pagi, waktu itu datang seorang pelanggan dengan ban mobil yang sedikit kempes. Roni yang berjaga di pintu depan segera mengisi angin di ban mobil pelanggannya tersebut. Lalu kemudian Roni diberi uang 20.000 oleh pelanggan. Uang sebesar 20.000 tersebut langsung dimasukkan ke kantong pribadi Roni. Tapi tiba-tiba bosnya datang. Dia lihat Roni nyimpan uang 20.000 ke kantong pribadinya. Roni disemprot habis-habisan. "Ron, kalau habis terima uang dari pelanggan langsung taruh di meja kasir. Nanti kau kantongin, lupa pula kau bawa pulang," kata si bos. Roni kemudian memberikan uang 20.000 ke bosnya. Nah di siang harinya, Roni balik kena semprot si bos. Kata si bos, "Ron, kalau kau bisa kerja, ngomong bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, ngomong Ron nggak bisa kerja. Jangan pula kau ngomong bisa kerja tapi nyatanya kau nggak bisa kerja dan bla 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 bla," kata si bos. Setelah diomelin habis-habisan, Roni ngerasa sakit hati. Ia ngelihat bosnya ke dapur, kemudian Roni mengambil sepotong besi yang ada di ruko. Niatnya mau ngelenyapkan bosnya saat itu juga, tetapi ia belum yakin. Masih ngerasa takut. Akhirnya besi disimpannya lagi. Sorenya pas ruko mau tutup, Roni nemuin si bosnya lagi. Niatnya mau minjem uang sejumlah 150.000. Soalnya ada yang mau dia beli. Tapi lagi-lagi Roni kena semprot. "Aduh Ron, kau nggak ngerti-ngerti ya. Di sini nih nggak ada pinjaman uang. Kemarin baru 2 hari kerja kau mau pinjam. Kau tahu aturan ndak? Orang tua kau pernah ngajarin aturan ndak? Keluarga kau tahu nyekolahin kau ndak? Kalau orang tua kau nyekolahin kau, pasti kau tahu itu yang namanya aturan Ron. Besok ndak usah masuk kerja lagi Ron," kata si bos memarahi Roni. Setelah disemprot habis-habisan, Roni tambah sakit hati. Bulat tekadnya untuk melenyapkan Pak Susanto. Saat Pak Susanto pergi ke meja kasir lalu duduk di sana, Roni juga kembali ngambil besi yang ia simpan tanpa disadari Pak Susanto. Ketika Pak Susanto lengah, disitulah Roni melayangkan beberapa kali pukulan besi itu ke arah kepala bosnya. Pak Susanto langsung ambruk ke lantai. Belum puas rupanya si anak muda ini, Roni kembali melayangkan beberapa kali pukulan menggunakan besi panjang itu lagi, sampai akhirnya Pak Susanto meregang nyawa. Roni kemudian menutup semua pintu toko lalu kembali ke meja kasir untuk ngambil sejumlah uang yang ada di laci kasir serta HP si bos juga ia ambil. Sebelum pulang ke kos-kosannya, ia naik ke lantai 2 untuk mengawasi keadaan sekitar, memastikan semuanya aman terkendali. Kemudian ia pulang dengan membawa motor si bosnya. Selasa 14 Juni tahun 2022 sekitar jam setengah 2 dini hari, Roni balik lagi ke ruko itu dengan maksud mematikan semua akses CCTV
seperti mencabut adaptor dan mengambil kartu memori CCTV, tujuannya agar menghilangkan jejaknya. Roni juga mengambil sejumlah uang di kamar bosnya di lantai 2, kemudian ia turun mengambil karung dan kardus. Kardus disusun sedemikian rupa dan dimasukkan ke karung, selanjutnya jasad si bos diseret dan dimasukkan ke dalam karung, lalu ia ikat. Roni nggak mau aksinya meninggalkan jejak, ceceran sisa-sisa kejahatannya kemudian ia bersihkan menggunakan pisau dan kain. Lantai yang tadinya penuh bercak merah sekarang sudah bersih. Sekitar jam 4 dini hari dengan motor si bos yang ia bawa, Roni membawa jasad bosnya yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam sebuah karung. Pintu ruko ditutupnya rapat kembali. Roni langsung menuju ke desa Sukajaya, kecamatan Tempuna. Jarak dari lokasi kejadian sekitar 30 kilometeran. Sesampainya di jembatan Rokan Penyangga, Roni langsung membuang karung yang berisi jasad si bos ke dasar jembatan. Roni juga membuang baju yang ia pakai saat membuang si bos. Abis itu Roni pulang ke kos dengan motor Pak Susanto. Setelah kejadian, toko aneka ban milik Pak Susanto kan tutup tuh. Berhari-hari pula pelanggan juga hanya bertanya-tanya kemana perginya Pak Susanto. Sampai akhirnya ada pelanggan yang ngeh, si pelanggan ini tiap hari bolak-balik ke ruko itu, yang tadinya hanya untuk masalah ban mobilnya, tapi sekarang jadi muncul rasa penasaran karena terhitung sudah sejak 14 Juni tahun 2022, aneka ban milik Pak Susanto tutup total. Nah, si pelanggan akhirnya lapor ke polisi. Dia ceritain semuanya ke polisi kalau toko aneka ban milik Pak Susanto tutup total secara mendadak. Sebelumnya sih nggak pernah selama ini. Sejak laporan hilangnya pemilik usaha aneka ban diterima, sejak saat itu pula polisi mencari keberadaan Pak Susanto, bahkan berhari-hari, sampai berita kehilangannya juga sudah disebar kemana-mana, sampai ke media sosial juga saat itu. Kamis 23 Juni tahun 2022, warga desa Sukmajaya heboh dengan penemuan yang mencurigakan di bawah jembatan Rokan Penyangga. Warga nemuin karung yang berisi jasad yang sudah dalam kondisi yang menyedihkan pokoknya. Jam 10 pagi polisi datang ke lokasi penemuan dan mengevakuasi penemuan karung yang berisi jasad ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan sedemikian rumitnya, akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi jasad tersebut dan benar aja bahwa jasad itu merupakan Jin Tekvo alias Pak Susanto yang hilang kurang lebihnya 10 hari. Polisi kemudian memeriksa toko aneka ban milik Pak Susanto, berharap ada bukti-bukti yang berhasil mengungkap pelakunya. Saat pintu toko dibuka paksa, polisi langsung menjalankan tugasnya. Dan yang membuat kaget adalah adanya bekas bercak merah di kursi kasir. CCTV kemudian diperiksa. Walaupun kabel-kabelnya telah dirusak, namun dengan berbagai cara, akhirnya ada rekaman yang menjadi titik balik terungkapnya kasus ini. Pada saat itu ada rekaman detik-detik saat Pak Susanto dihabisi oleh seorang pemuda dengan menggunakan besi panjang. Kemudian polisi mulai melakukan penyelidikan mengenai si pelaku ini. Jumat 24 Juni tahun 2022, polisi berhasil meringkus Roni di rumah kos-kosannya di Sintang pukul 7 pagi. Roni sempat ngelawan saat ditangkap, kemudian polisi tanpa ampun langsung ngasih hadiah timah panas ke kaki Roni. Menurut pengakuannya di hadapan polisi bahwa ia sakit hati atas ucapan bosnya yang terlalu nyelekit, begitu katanya. Rabu 20 Juli tahun 2022, rekonstruksi kasus ini digelar di TKP. Ada total sekitar 37 adegan yang diperagakan langsung oleh Roni. Warga turut melihat jalannya adegan demi adegan betapa sadisnya Roni menghabisi Jin Tekvo alias Pak Susanto. Adegan 13, kemudian tersangka emosi dan tersangka mengambil satu potong besi yang sudah tersangka siapkan sejak jam 13.26 Silakan tersangka peragakan. Adegan ke-14, tersangka membawa besi dan tersangka sembunyikan besi tersebut di belakang tersangka sambil tersangka berjalan menuju ke arah korban yang sedang duduk di kursi kasir. Ingat? Adegan 15, tersangka berdiri di depan meja kasir dan melihat korban akan mengambil uang di laci meja kasir. Adegan 16,
Tersangka memukul kepala korban menggunakan satu buah potong besi sebanyak 1 kali di bagian kepala bagian depan. Coba kami diingat tersangka mukulnya. Tapi jangan dipukul benar-benar kena kepala. Nah, satu tangan atau 2 tangan? Satu tangan atau 2 tangan? Berapa kali mukul bagian depan tuh? Adegan 17. Kemudian tersangka mengambil korban dan memukul kembali kepala korban dengan menggunakan satu buah potong besi sebanyak 2 kali. Tapi kan jatuh Pak. Bablo. Posisi korban masih duduk atau sudah tersungkur jatuh ke bawah? Masih duduk. Sudah? Masuk adegan 18. Setelah itu tersangka berjalan menuju pintu ruko untuk menutup pintu ruko milik korban. Artinya kembali lagi posisimu ketika mau menutup ruko, mau pulang. Adegan 24. Tersangka kembali ke ruko di bengkel milik korban pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 01.45 WIB. Setelah sampai di ruko bengkel milik korban, tersangka masuk ke dalam ruko dari pintu depan, kemudian masuk dan menuju tempat CCTV atau mematikan CCTV tersebut. Larikan yang itu, Din. Larikan nomor yang bawah, Bang. Yang bawah larikan. Siapakah yang mengalirkan bima dan memudahkan? Saya ulangi, mayat korban tersangka tarik dari samping meja kasir ke arah jalan menuju ruangan belakang dengan jarak sekitar 2 meter. Itu tersangka memasukkan dalam kantong. Sudah? Masuk adegan 27. Kemudian tersangka masukkan karung. Kemudian tersangka ikat karung menggunakan tali tambang kecil warna hijau. Di sini kan sama satu adegan. Gimana lupanya karungnya karung kardus? Oh sini semua ya? Oh iya ya betul. Semua Plastik di sini. bawa semua. Tunggu, stop kok. Yang betul ya. Sudah? Nah, Nggak mungkin berdiri. langsung ditapu aja, Bang. Masuk sini kak. Masukkan benar-benar kan, Kak? Bungkus. Lakban gimana kan? Lakban gunting. Jadi main di situ waktu itu. Awas, bentar. Duduk di sini. Oke. Sekali, Mas. Masukkan. Ada gitu aja, ada gitu aja. Ya. Mayat korban tersebut tersangka bungkus dengan kardus. Kemudian lengkap, kardus tersebut tersangka lakban dan kardus tersebut. Masuk. Nanti. Tersangka pergi menuju ruang belakang untuk mengambil sepeda motor Jupiter milik korban, dan sepeda motor tersebut tersangka dorong ke arah ruangan depan. Sudah. Posisi motor diparkir di sini. Baik, masuk adegan 30.
mayat korban tersebut tersangka angkat dan mayat korban tersebut tersangka letakkan di atas sepeda motor Jupiter NX bagian belakang. Kemudian mayat korban tersebut tersangka ikat di atas sepeda motor Jupiter NX di bagian belakang dengan menggunakan karet ban dalam yang sudah dipotong. Sudah? Masuk adegan 31. Setelah tersangka menuju ruangan WC untuk mengambil air dengan menggunakan ember, setelah air tersangka menuju ruangan dapur untuk mengambil pisau dan kain lap. Setelah itu tersangka menuju ke ruangan depan bagian meja kasir untuk membersihkan darah yang terdapat di lantai dengan cara dilap, dan pisau tersangka gunakan untuk mengorek lantai yang terdapat darah yang sudah kering. Kita masuk adegan 35, lanjutan. Tersangka atau melihat jembatan, kemudian tersangka berhenti di jembatan dan membuat mayat korban tersebut ke aliran sungai serta membuat pakaian yang tersangka gunakan untuk menghabisi nyawa korban. Anggap yang di dalam karung itu ada korban ya. Sudah? Adegan terakhir. Setelah itu tersangka langsung pulang menggunakan sepeda motor Jupiter NX milik korban ke kos tersangka. Ini adegan terakhir. Kamis 3 November tahun 2022, melalui Pengadilan Negeri Sintang yang saat itu diketuai oleh Hakim Ketua Satra Lumban Toruan, menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Roni dengan 15 tahun penjara. Teman-teman, kalau kita melihat kasus ini dari awal sampai akhir, sebenarnya semua berawal dari sesuatu yang terlihat sepele menurut pelaku. Sebuah teguran, sebuah kemarahan, lalu rasa sakit hati yang tidak pernah diselesaikan dengan cara yang benar. Tidak semua bos itu lembut, ada yang keras, ada yang tegas, bahkan ada yang kata-katanya bisa menyakiti hati. Tapi sekeras apapun ucapan seseorang itu, tidak pernah bisa menjadikan alasan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau merasa tempat kerja sudah tidak sehat, masih ada banyak pilihan kok. Mengundurkan diri, mencari pekerjaan lain, atau menjauh dari lingkungan yang membuat kita tertekan. Semua itu jauh lebih baik daripada mengambil keputusan sesaat yang akhirnya menghancurkan hidup kita sendiri dan orang lain. Di sisi lain, kisah ini juga menjadi pengingat bagi siapapun yang memiliki bawahan, sebab cara berbicara, cara menegur, dan cara memperlakukan orang lain terkadang meninggalkan luka yang tidak terlihat. Bersikap tegas memang perlu, tetapi tetaplah menjaga adab dan menghargai sesama manusia. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu mengendalikan amarah, menghargai sesama, dan menyelesaikan setiap masalah dengan kepala yang dingin, bukan dengan kekerasan. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.